Shalom, salam sejahtera untuk sahabat setia semuanya. Jumpa lagi dengan Renungan Harian GKJ Salatiga, Sabda Setia. Susah enak, tetap ingat Allah. Sabda Setia hadir membawa kesegaran dan menuntun hidup kita untuk tetap teguh dan berpengharapan. Pada hari ini, Minggu 11 Mei 2025, tema kita adalah bersukacita dengan keteguhan hati. Tema ini didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab bacaan Filipi 4 ayat 1. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk memohon tuntunan dan pimpinan tangan-Mu dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan dalam kami beraktivitas pada hari ini. Datanglah dan terangilah hati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats bacaan kita pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih. Sahabat setia, pernahkah kita mengalami kehilangan? Entah kehilangan barang yang disukai, atau juga kehilangan sejumlah uang. Kira-kira apa yang sahabat setia rasakan? Tentunya kita merasa bingung, kecewa, sedih, dan mungkin banyak lagi perasaan lainnya. Perasaan yang muncul adalah sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi, jika tidak disadari dan tidak dikelola dengan baik, maka perasaan seperti ini bisa merampas sukacita dalam hati kita. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apakah artinya ini? Apakah dalam situasi yang sulit kita harus kehilangan sukacita? Apakah untuk bersukacita kita harus selalu dalam keadaan baik? Sukacita tidak perlu ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sukacita dari Tuhan disebabkan oleh karena kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Sebagai seorang manusia, adalah suatu hal yang wajar jika seseorang mengalami stres, sedih, kecewa, bahkan bisa sampai mati dalam penjara. Akan tetapi, situasi yang dihadapinya tidak membuat Rasul Paulus kehilangan sukacita. Dia malah mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita dengan berdiri teguh di dalam Tuhan. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat bahwa sekalipun dalam penderitaan, jangan sampai goyah dan kehilangan sukacita. Sukacita itu harus tetap ada. Sukacita dalam hati juga harus dijaga dengan cara yang baik, dengan cara memiliki iman percaya dan relasi yang sungguh kepada Tuhan. Jadi situasi di sekitar yang dihadapi Rasul Paulus tidak menentukan sukacitanya. Dia tetap teguh dan tidak goyah di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki hati yang percaya dan berserah sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Sukacita akan selalu kita rasakan ketika kita ada
dalam sebuah kesadaran bahwa cinta dan kasih Tuhan tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Seperti kegagalan, kehilangan, atau ketidakpastian. Yang pasti, kita harus senantiasa bersuka cita karena Tuhan selalu ada bersama kita. Jadi, sahabat setia yang terkasih, tetaplah berdiri teguh, bersyukur, beriman, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak perlu menunggu keadaan kita harus baik dulu. Sukacita kita akan datang ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu baik. Baik itu dulu, kini, maupun esok hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk bersuka cita, bukan karena keadaan, tetapi karena Engkau yang selalu menyertai kami. Dalam sedih dan senang, biarlah hati kami tetap melekat padamu. Amin. Sahabat setia, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Salam setia, susah enak, tetap ingat Allah.